Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ibu sehat Ibu? Kantongnya sehat? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mohon izin Ustazi, tadi sudah bahas Pak Udin dan Ibu Edoh ya. Dalam Al-Quran, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita diajarkan tentang bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, dan bagaimana membangun sebuah rumah tangga. Jadi Islam gak kekurangan konsep, Islam gak kekurangan teori. Islam agama yang syamil, mukammil, jangankan urusan negara, urusan rumah tangga diatur oleh agama. Makanya dalam Quran ada kewajiban bapak, ada kewajiban ibu. Jadi kita akan bicara lebih detail tentang kewajiban dalam rumah tangga. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang pertama kalau dibikin tahapan, kita punya tahapan dalam rumah tangga. Satu, pastikan punya nikmat. Dua, harus bahagia. Tiga, harus selamat. Jadi nanti pas beres ngaji, satu, keluarga itu harus nikmat. Dua, harus bahagia. Yang ketiga, harus selamat. Kenapa harus nikmat Ustadz? Nabi Adam alaihi salam waktu tinggal di surga itu dapat jaminan dari Allah. Dan jaminan ini diberikan oleh Allah kepada Adam langsung dan istrinya yang bernama Hawa. Di surat Toha ayat 118 dan 119 Allah menyebutkan garansi jaminan bagi Adam alaihi salam. Allah berfirman, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Allah azza wa jalla menegaskan, Adam, kalau ente tinggal di surga, Hawa tinggal di surga, nih jaminannya. Satu, alla taju'a fiha, engkau tidak akan lapar. Wala ta'ra, tidak akan telanjang. Wa annaka la tazma'u fiha, tidak akan kehausan. Dan yang keempat, tidak akan kepanasan. Tidak lapar, tidak haus, tidak telanjang, tidak kepanasan. Itu kalau disederhanakan jadinya sandang, pangan, papan. Allah jamin Bu, surga bagi Adam terpenuhi sandang, pangan, papan. Kalau kita tarik nih buat kita agar keluarga penuh dengan kenikmatan, pastikan sandangnya, pastikan pangannya, pastikan papannya. Makanya Nabi bilang Bu, kalau suami pakai baju bagus, istri pakai baju bagus. Kalau suami makannya enak, istri jangan sampai suami makan steak. Oh, steak bola apa steak PS ini? Suami makan steak, istrinya malah makan ikan peda. Wah, kagak boleh itu Bu. Pelanggaran itu Pak. Giliran nongkrong aja sama teman-temannya, makanya steak. Giliran sama istri, lah peda. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka pastikan nikmatnya ada, terpenuhi sandang, pangan, papan. Gak usah mewah Pak, yang penting ada. Mau beli mobil, mau jalan-jalan ke Turki, turunan kidul maksudnya, ke Ustadz Encep. Mau jalan-jalan umroh haji, uangnya gak usah mewah, yang penting. Jadi minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ada, terus adanya ada dalam ada. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang kedua setelah nikmat dia harus bahagia. Kira-kira yang sudah punya sandang, pangan, papan, bahkan mewah, dijamin gak bahagia Bu? Belum tentu. Dijamin kan nih?
Ini wajah-wajah bahagia apa wajah-wajah insya Allah wajah-wajah bahagia. Bapak-bapak juga wajah-wajah bahagia apa insya Allah Pak ya. Rumah tangga tidak hanya punya modal nikmat, dia harus bahagia. Maka Allah ngasih ajaran Bu. Kata Allah Azza wa Jalla, bahagia itu ada saat kita berdamai dengan kekurangan pasangan. Baru bisa bahagia. Kalau alih-alih berdamai yang ada malah ngungkit-ngungkit kekurangan. Sampai kiamat kurang 1 hari nggak akan bahagia Bu. Kalau masih membahas kekurangan maka fokus dengan kelebihan, fokus dengan kebaikan yang ada. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan dengan pergaulan yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kamu ada yang enggak suka dari pasangan, apa ajalah enggak sukanya Bu, mulutnya bau, hidungnya meler, dakian, uang sedikit, ngomel mulu, baperan, aduh. Pokoknya banyak kurangnya dah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mudah-mudahan dari kekurangan pasangan Allah berikan kebaikan. Bisa tuh Bu, ada kekurangan tapi jadi baik, bisa? Bisa nggak Bu? Punya kekurangan nih pasangan tapi insya Allah jadi baik, bisa? Istri cerewet Bu, ternyata itu kekurangan yang bisa mendongkrak kualitas bapak-bapak. Kata guru saya, kalau suami pengen jadi wali, laki-laki pengen jadi wali, salah satu syaratnya adalah punya istri cerewet. Ada yang cerewet Pak? Siap-siap jadi wali Pak. Minimal wali murid. Atau sono lagi wali hakim ya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kekurangan bisa jadi kebaikan kalau kita bersabar dengan kekurangan yang ada. Maka di Al-Baqarah 187 Pak diingatkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi. Fungsi pakaian apa Pak? Fungsi baju? Menutupi yang kagak baik, menutupi yang kurang bagus. Ibu nutupin kekurangan suami, suami nutupin kekurangan. Kalau begitu akur nggak Bu rumah tangga? Happy nggak tuh rumah tangga? Suami buka aib istri, istri buka aib suami. Sekali lagi Bu, sampai kiamat kurang 1 hari berantem. Kalau kondisinya tidak saling menutupi, tidak saling melengkapi. Kalau bahagia Ustadz, bagaimana kemudian caranya? Pastikan Bu, kita punya kesabaran ekstra untuk berdamai dengan segala bentuk kekurangan daripada pasangan. Yang ketiga terakhir Bu, kalau sudah nikmat ada, bahagia ada, maka yang ketiga butuh yang namanya selamat. Karena saya tanya nih Bu, kalau orang yang bahagia rumah tangganya pasti selamat kagak? Misal nih punya penghasilan sehari 1 miliar Pak, ini misal. Misal ini mah, ya amin kalau ada mah Bu. Tapi jangan ditangkap gitu maksudnya. Iya maksudnya kalau ada mah gitu. Ini penghasilan 1 miliar Bu. Sudah nikmat ada, bahagia ada, pasti selamat enggak? Belum tentu, maka Allah ngasih ingat Bu, ngasih pengajaran yang terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ternyata nikmat tidak cukup, bahagia belum cukup, butuh selamat sampai ke surga. Mudah-mudahan keluarga kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi bahagia sampai akhirat. Mudah-mudahan termasuk keluarga kita masing-masing.
sampai surga bareng-bareng. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Daniel Berkah yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini yang mengingatkan kembali kepada kita semuanya sebagaimana apa yang dituliskan dalam Al-Quran bahwa memang seorang suami menjadi penanggung jawab seluruh keluarga termasuk juga sebagai pembimbing agama, termasuk juga memenuhi kebutuhan tadi yang disebutkan sandang, pangan dan juga papan. Namun yang terpenting adalah sebagaimana diingatkan oleh guru kita Ustaz Daniel Berkah, adanya dukungan dari seorang istri yang selalu mensyukuri apapun yang telah didapat oleh seorang suami sehingga rumah tangga menjadi harmonis. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa di segmen berikutnya, segmen ketiga, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan terbaiknya berkaitan dengan tema kita. Namun sebelumnya Ustadz Encep Sihabuddin sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Bu, kali ini saya nggak tausiah nih. Kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Jadi jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak Tarik Malaka. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan saya, silahkan angkat tangan, nanti saya yang akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Jadi nanti saya pilih siapa yang angkat tangannya ikhlas ya Bu ya. Baik, sudah siap ibu-ibu? 1 juta Bu, lumayan buat beli sebelak. Pertanyaannya adalah, angkat tangan dulu baru saya pilih. Sebutkan salah satu kewajiban seorang suami. Mana nih cap yang ikhlas. Teteh ini kayaknya ikhlas banget. Teteh boleh maju teh? Silakan teh ya. Boleh. Nah, boleh. Sudah siap teteh? Are you ready? Ready. Okay. What's your name? My name is Arsi. Okay, Arsi, that's good. Okay, that's good. Sudah tahu jawabannya? Sebutkan salah satu kewajiban seorang suami, satu aja. Memberikan nafkah. Memberikan nafkah. Sudah yakin dengan jawabannya? Insya Allah yakin. Tidak akan ganti jawaban yang lain? Enggak. Saya kunci jawabannya. 1 juta rupiah. Iya, untuk Teh Arsi. Teh Arsi. Ini Teh Arsi. Nah, jangan lupa dipotong pajak. Silahkan. Oke, silahkan dilihatkan ke kamera Teh Arsi. Buat beli apa tadi 1 jutanya? Oh, skincare. Emang ibu sebelah skincare ini mah Bu. Si Teteh. Baik. Sudah? Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat untuk Teh Arsi 1 juta rupiah dipotong pajak. Untuk jamaah jangan kemana-mana, Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.